Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur bisa belajar lagi ya bareng-bareng. Langsung saja di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang organ-organ pada tanaman ya. Kita baru membahas tentang akar. Kemudian nanti selanjutnya kita akan bahas tentang batang, daun, kemudian bunga dan buah. Di pertemuan sebelumnya kita ulang sedikit ya. Kita belajar ada beberapa tipe berkas pengangkut pada tanaman. Tapi untuk persiapan ujian mandiri kita cukup tahu 3 tipe berkas pengangkut. Ada namanya tipe berkas pengangkut radial ya. Kemudian kolateral tertutup. Kemudian ada kolateral terbuka. 3 ini aja yang penting, teman-teman. Yang pertama tipe berkas pengangkut radial, ini tipe berkas pengangkut selang-seling ya. Jadi posisi xilem dan phloem itu terpisah dan mereka bergantian ya. Ada setelah xilem, phloem, misalnya yang kuning, yang gambar ini ya. Yang phloem warna kuning, xilem warna hijau. Maka habis xilem phloem, habis xilem phloem, habis xilem phloem, begitu seterusnya. Dan tipe berkas pengangkut radial adanya pada akar monokotil dan dikotil. Kemudian tipe berkas pengangkut kolateral ini masuk tipe gabungan, artinya xilem dan phloem itu bergabung dalam satu berkas pengangkut. Ada terbuka, ada tertutup. Tertutup ini ada pada batang monokotil, cirinya dia nggak punya kambium yang ada di antara xilem dan phloem. Sementara kolateral terbuka adanya pada batang dikotil, cirinya ada kambium ya yang masuk, makanya disebut terbuka antara xilem dan phloem yang warna orange kalau di gambarnya. Kemudian kita juga ada belajar struktur dari akar ya. Akar pada dasarnya ada akar serabut, ada akar tunggang. Akar serabut ada pada tanaman monokotil, sementara akar tunggang pada tanaman dikotil. Dan secara umum akar secara vertikal itu terdiri atas 3 zona. Ada zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Ini gambar yang lebih jelas ya. Jadi ada 3 zona, teman-teman. Pertama ini zona pembelahan, zona pemanjangan, elongasi, dan zona pendewasaan atau diferensiasi. Zona pembelahan kalau kita lihat tercakup di dalamnya meristem apikal ya, meristem apikal. Jadi pada zona pembelahan itu terdapat meristem apikal yang aktif membelah ya, merupakan bagian dari zona pembelahan. Pas di bawahnya ada tudung akar nih yang melindungi akar ketika dia menembus tanah, diantaranya dengan menghasilkan air, cairan yang kemudian membasahi tanah dan memudahkan untuk menembus tanah ya. Nah, pada zona pembelahan dan sebagian dari zona pemanjangan ini terdapat meristem primer gitu ya. Meristem primer sendiri terbentuk dari meristem apikal ya. Jadi meristem apikal akan membentuk meristem primer yang terdiri atas 3 daerah. Paling luar ada namanya protodem, yang tengah meristem dasar, yang paling dalam prokambium. Maka nanti meristem primer ini akan mengalami diferensiasi ya. Di zona diferensiasi membentuk jaringan primer. Maka nanti protodem akan membentuk epidermis ya,
Kemudian meristem dasar akan membentuk korteks, sementara prokambium akan membentuk silinder pusat. Ini tertulis di sini vascular cylinder. Maka pada epidermis atau pada zona diferensiasi terdapat rambut akar, ya, karena rambut akar adalah derivat dari epidermis. Kenapa hanya pada daerah zona diferensiasi? Karena pada zona elongasi, ya, dan zona pembelahan itu belum dikenal istilah epidermis. Dia masih dalam bentuk jaringan muda, namanya protodem. Maka nggak punya rambut akar. Kemudian ini udah kita pelajari kemarin, ya, beberapa jenis jaringan yang menyusun akar dari luar ke dalam, ya, harus dihafalin urutannya. Epidermis, korteks, endodermis, kemudian perisikel, phloem, cambium, xilem, dan paling dalam, ya, kalau ada empulur. Dan di antara 7 jenis lapisan jaringan akar ini, ada 2 yang khas di akar, ada namanya endodermis, ada namanya perisikel. Kenapa khas? Karena ini keduanya fungsionalnya di akar gitu. Endodermis berperan di dalam mengatur transport zat, ya, secara simplas, ya, maka hanya ada pada akar, sementara perisikel membentuk cabang akar. Nah, pembentukan cabang akar bisa kita lihat di sini. Misalnya ini kita lihat ada epidermis, ya, kemudian ada korteks. Kemudian nanti setelah endodermis ada perisikel. Nah, dari perisikel inilah muncul cabang akar gitu. Misalnya ini ada akar utama, ya. Nah, maka nanti darinya muncul cabang akar gini, bercabang. Nanti pada akar ada rambut-rambut akar, bulu-bulu akar gini. Pada cabang akar juga ada rambut-rambut akar gitu, ya. Maka bedakan cabang akar dengan rambut akar. Kalau cabang akar asalnya dari perisikel, kalau rambut akar adalah derivat dari epidermis. Ya, ini udah kita pelajari, nanti teman-teman diulang lagi. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru, ya. Kita udah belajar struktur akar, ya, dari epidermis sampai empulur, ya. Diperhatikan perbedaannya pada tanaman monokotil dan dikotil. Kalau pada tanaman dikotil, ya, akarnya itu punya kata kunci sama-sama radial, ya, tipe radial. Cuman dia akar dikotil itu punya kambium, ya, sehingga bisa melebar akarnya, sekaligus silemnya berbentuk bintang sehingga tidak punya empulur di bagian tengahnya. Kebalikannya monokotil, ya, sama-sama tipe radial, cuman nggak punya kambium tapi dia punya empulur. Nah, gitu. Itu perbedaannya dicatat lagi, ya. Sekarang kita masuk ke fungsi dari akar. Setelah belajar struktur, kita bahas sedikit tentang fungsi akar gitu, ya. Fungsi akar yang paling umum itu ada 3. Ya, tentunya akar itu sebagai tempat penyerapan air, ya, di mana bersama air itu terlarut unsur hara, ya, mineral, nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Termasuk nanti dari akar itu sebagai tempat pengambilan oksigen, ya, yang akan digunakan oleh tanaman untuk respirasi seluler, ya. Maka berbeda dengan kita, kalau kita kan oksigen masuk melalui hidung, ya. Pada tanaman oksigen masuk melalui bawah, yaitu melalui akar atau melalui lentisel pada batang. Maka oksigen nggak masuk melalui daun, ya. Stomata, lubang pada
daun, bagian bawah daun, epidermis bawah, itu malah tempat keluarnya oksigen, ya. Oksigen malah keluar di situ, bukan masuk. Yang masuk CO2, ya, nanti berperan untuk fotosintesis. Maka proses fotosintesis yang membutuhkan CO2 itu masuk melalui stomata pada tanaman, ya. Sementara respirasi seluler pada tanaman yang membutuhkan oksigen itu masuk melalui akar, ya, masuk melalui akar yang diambil dari pori-pori tanah, gitu. Nah, kemudian fungsi akar yang selanjutnya diantaranya adalah sebagai pelekat, ya, melekatkan tanaman ke tanah agar dia nggak rubuh, sekaligus menegakkannya biar tegak berdiri. Kemudian di antara banyak tanaman itu akarnya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Karena bisa, terutama di bagian korteks dan empulur, ya. Pada korteks dan empulur akar itu terdapat jaringan parenkim penyimpan cadangan makanan, sehingga bisa nyimpan cadangan makanannya di sana. Nah, kemudian ada itu istilah akar, ya, mencakup akar serabut dan akar tunggang gitu. Nah, selain akar serabut dan akar tunggang, ada jenis modifikasi akar yang lain. Kita sebutnya akar adventif, ya. Apa itu akar adventif? Itu akar yang dia ada di permukaan tanah, muncul, jadi kelihatan akarnya, ya, muncul di atas permukaan tanah, dan dia bukan dari akar tumbuhnya, tapi dari batang, ya. Ada banyak bentuk modifikasi dari akar, ya, dengan fungsi yang bermacam-macam, ya. Teman-teman bisa lihat beberapa gambarannya di sini, ya. Udah saya tinggal teman-teman tuliskan saja, ya, nanti ditulis, ya, nggak usah digambar, ya. Ada misalnya akar tunjang dari kelompok tanaman pandan, ya, yang wangi baunya itu, termasuk tanaman bakau, ya. Kemudian ada akar nafas, ya. Akar nafas contohnya pada kayu api, juga termasuk pada tanaman bakau juga, ya, karena dia hidup di daerah yang tanahnya itu kurang mengandung oksigen, maka di antara akarnya muncul ke permukaan tanah untuk mengambil oksigen, ya. Maka disebut akar nafas. Kemudian ada akar pengisap, ya. Ini biasanya ada pada tanaman yang berperan sebagai parasit, ya. Contohnya tanaman benalu. Kemudian ada akar lutut, ya, contoh tanamannya tuh. Kemudian ada namanya akar papan, ya, beserta contoh tanamannya. Ada akar udara pada tanaman anggrek. Kemudian ada akar gantung pada beringin, ya, dan ada akar pelekat pada sirih dan lada. Kemudian ada akar pembelit, ya. Dan yang agak umum ini yang biasa keluar di soal namanya umbi akar, ya. Umbi akar itu berbeda dengan umbi batang. Contohnya umbi akar ini ada wortel, ya, umbi bunga dahlia, singkong, ya, lobak, dan lain-lain. Perbedaannya nanti kita bahas ketika kita bahas umbi batang. Pertanyaan di soal, tumbuhan yang tidak menghasilkan akar adventif adalah: pertama, bakau. Bakau tadi udah kita masukkan, dia punya modifikasi, ya. Dia punya akar akar pneumatopora, ya, akar yang bisa ngambil udara, ya, akar untuk mengambil oksigen dari udara. Kemudian ada beringin, udah masuk juga tadi ada, ya. Kemudian ada akar tunjang pada jagung, ada akar pelekat pada sirih. Maka jawabannya yang alang-alang.